Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa dengan para peserta didik MPLS SMA Banjar Asri. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Alhamdulillah sekarang kalian bisa berjumpa dengan ibu. Walaupun dalam keadaan umpamanya tidak biasanya kita melakukan MPLS itu di sekolah, tetapi dalam video. Tapi tidak mengurangi kehusuan kalian. Mungkin kalian bisa menyimak atau mendengarkan apa yang akan diberikan materi MPLS sekarang. Sebelumnya ibu perkenalkan, nama ibu Tini Suhartini SPD, ibu ngajar PPKN. Nah, materi yang akan ibu berikan untuk MPLS sekarang itu adalah pendidikan anti korupsi. Silakan untuk menyimaknya sampai habis. Baiklah anak-anak, tadi udah pembukaan, perkenalannya sudah. Kita lanjutkan dengan materi ya. Materi MPLS yang berjudul pendidikan anti korupsi. Mungkin kalian sudah tahu apa itu anti korupsi, tapi sebelumnya kita ini dulu bagian-bagiannya dulu. Kita bagi menjadi 3 bagian. Satu diantaranya itu pengertian itu korupsi sendiri. Yang kedua bentuk-bentuk korupsi. Yang ketiga adalah penyebab terjadinya korupsi. Nah, secara harfiah korupsi itu adalah corporation, sama dengan busuk. Jadi orang yang melakukan korupsi itu berarti sikapnya busuk ya. Nah, kita lanjutkan dengan materi korupsi yang menurut secara yuridis. Secara yuridis itu sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu setiap orang melakukan dengan sengaja perbuatan yang dilakukannya dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain sehingga akan menimbulkan kerugian negara. Itu ya. Itu yang disebut dengan pengertian korupsi. Nah, sekarang kita menginjak ke yang ke nomor 2, yaitu bentuk-bentuk korupsi. Bentuk korupsi itu atau disebut dengan tindak pidana korupsi itu asalnya ada 30 macam ya, atau disebut dengan 30 delik tipikor. Nah, sekarang hanya menjadi 7 bagian. Nah, apa saja 7 bagian itu? Satu adalah penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang biasanya dilakukan itu untuk menyalahi aturan. Jadi wewenang yang diberikan oleh pemerintah wewenang dilakukannya dengan salah. Umpamanya dikasih mobil untuk dipakai untuk keperluan kerjanya, ini malah dipakai untuk piknik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah suap menyuap. Itu biasanya sering dilakukan di lalu lintas. Orang yang tidak memakai helm atau tidak membawa SIM itu menyuap polisi supaya tidak ditilang. Yang ketiga, penyalahgunaan wewenang. Yang keempat adalah pemerasan. Yang kelima adalah kecurangan, ya, kecurangan. Yang kelima itu kecurangan. Terus yang keenam adalah benturan kepentingan. Terakhir yang ketujuh yaitu gratifikasi. Gratifikasi itu adalah pemberian hadiah. Pemberian hadiah itu bisa berupa tiket jalan-jalan gratis. Kedua bisa tiket untuk liburan. Atau yang ketiga itu pemberian paket atau semacam paket untuk lebaran. Itu ya, yang ketujuh. Nah, sekarang kita menginjak kepada yang ketiga. Karena kalian sudah tahu pengertiannya dengan bentuknya, kita yang ketiga yaitu penyebabnya, penyebab terjadinya korupsi. Ya, penyebab yang nomor 3, penyebab korupsi menurut
dan teori. Itu ada 4. Satu, itu adalah keserakahan. Yang kedua, adanya kesempatan. Yang ketiga, itu adanya kebutuhan. Dan yang keempat adalah pengungkapan. Nah, ada juga menurut yang lain, yaitu ada 3. Di antaranya 1, terpaksa. Yang kedua, memaksa. Dan yang ketiga adalah dipaksa. Ya. Jadi ada yang disebut dengan memaksa, terpaksa, dan dipaksa. Nah, dari ketiga teori tadi atau ketiga materi tadi, dari mulai pengertian, dari mulai bentuk sampai ke yang ketiga penyebabnya, kalian ibu harapkan dalam kehidupan sehari-hari bisa mempunyai sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab dalam segala sesuatunya, supaya menghindari yang namanya tindak korupsi. Mungkin itu saja materi anti korupsi. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan dapat mengerti. Wahiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.